Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam yang dengannya kemudian kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba, yaitu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, terlebih ilmu yang berkaitan dengan agama kita, terlebih lagi ilmu itu yang berkaitan langsung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita tengah membahas tentang sifat dan sikap-sikap orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi pelajaran penting untuk kita semua ya, di dalam kehidupan kita hari ini, bahkan hingga hari ini ya, saat ini, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza, itu sedang mengalami kezaliman. Ya, mereka terzalimi dengan kezaliman yang terus menerus tiada henti dari kurang lebih sejak 50 tahun yang lalu, yang dilakukan oleh bangsa Yahudi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di sana, memberikan kesabaran, ketabahan, dan darajah syahadah, mati syahid bagi mereka yang gugur di dalam konflik mereka, ya, peperangan mereka, jihad mereka melawan kezaliman bangsa Yahudi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Di pelajaran kita yang lalu kita sudah sampai kepada ayat 107 ya, di mana di ayat ke-107 dan 106 Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hambanya, itu adalah tentu ya, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan keinginannya. Dan Allah Subhanahu wa taala yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah maha bebas, punya hak prerogatif untuk menentukan, memilih siapa saja di antara hambanya yang ingin dikehendaki ya, diberikan kepada mereka rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada para hambanya. Itu jika Allah menghendaki demikian, maka tidak ada orang, tidak ada pihak, tidak ada
sesuatu yang dapat menghalanginya, tidak ada kekuatan yang dapat menghalanginya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebaliknya maka juga tidak akan ada kekuatan yang dapat mendatangkannya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Di antara doa dalam zikir kita setelah salat ada doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat melarang, mencegah, menghalangi apa yang Allah akan berikan, dan tidak ada orang yang bisa memberikan apa yang Allah cegah. Ada orang, tidak ada kekuatan yang dapat mendatangkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki. Jadi semuanya adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita murojaah dulu sedikit, menyampaikan ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus satu hukum, satu ketentuan di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an kecuali Allah menggantikannya dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Ini kemarin sudah kita bahas, ini ayat ini secara hukum biasanya menjadi pembahasan di dalam kajian-kajian ilmu usul fikih, ya. Artinya bahwa ada ayat-ayat Al-Quran itu di zaman Rasulullah SAW pernah diturunkan, kemudian itu dihapus, diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu namanya istilahnya nasakh. Begitu juga dengan hadis, Jadi hukum yang awal diganti dengan hukum yang baru. Ya. Nah itu kenapa demikian? Apakah Allah tidak mengetahui? Ya, tidak visioner, tidak melihat ke depan? Bukan seperti itu, karena yang pertama syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Karena kemampuan kita manusia yang terbatas menerimanya dan kemudian untuk mengimplementasikannya. Yang kedua, bahwa itu bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi kita yang tidak mampu tadi, sehingga dibuatlah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti demikian, bitadarruj step by step, bertahap. Dan ketika digantikan suatu hukum itu, ya, bukan digantikan dengan yang lebih berat, dengan yang lebih jelek, dengan yang lebih buruk, tidak. Tapi justru kata Allah Subhanahu wa taala, na'ti bi khairin minha aw mithliha, diganti sama Allah dengan yang lebih mudah, lebih ringan, lebih simpel, dan seterusnya, ya. Atau yang semisal, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, tidakkah kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, kaitan dengan nasakh mansukh ini, dengan ayat-ayat yang terhapus ini, nanti kita akan langsung diberikan contohnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya, nanti di ayat ke-109 atau ke-110, ya. Yang akan kita bahas hari ini insyaallah taala. Nah, di ayat ke-109 nanti kita akan berikan contoh daripada nasakh. Manansakh min ayatin itu. Jadi ada ayat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diganti, ada yang diganti teksnya saja, hukumnya masih ada. Ada yang diganti hukumnya saja, ya, teksnya masih ada. Ada yang diganti teksnya, hukumnya berlaku, ada yang hukumnya berlaku, teksnya sudah tidak ada, dan ada yang tidak ada dua-duanya, diganti kedua-duanya. Nah, seperti itu. Ya, sekali lagi ini kajiannya sangat luas, ya, dan ini kajiannya biasanya ada dalam pembahasan usul fikih dan ulumul Quran, ya, dan tentang ilmu alat Al-Quran. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah lah pemilik, ya, kerajaan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak adalah
bagi kita itu pelindung, penolong, ya, dan tempat kita berlindung, bersandar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang sudah kita pelajari kurang lebihnya pada kajian kita di pertemuan sebelumnya. Cuma sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kita masuk ke ayat yang ke-108. Allah taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menginginkan bertanya kepada Rasul kalian, yakni Nabi Muhammad SAW, seperti ditanyanya Nabi Musa oleh pengikutnya dahulu. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang mengganti, memperjualbelikan keimanan, kekufuran dengan keimanan, maka sungguh orang itu telah tersesat, ya, berada di jalan yang sesat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, di dalam ayat ini melarang kita untuk banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu, utamanya tentang hukum sesuatu sebelum hukum itu ada, sebelum hukumnya ada. Nah, jadi kalau belum ada jangan ditanya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 101, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu, tentang banyak hal. Ya, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, dan seterusnya. Jangan banyak nanya. Kenapa? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, in tubdalakum tasukkum. Sebab kalau kalian sudah tahu hukumnya, maka boleh jadi itu memberatkan kalian. Contoh, sudah kita lewati bagaimana kisah Bani Israel ketika mereka difitnah, difitnah itu diturunkan ujian kepada mereka. Ada orang yang meninggal dan tidak tahu pelakunya, tidak diketahui pelakunya oleh orang, diam-diam. Kemudian oleh Nabi Musa pada saat itu, Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya mayatnya dipukul pakai apa? Pakai ekor sapi. Kita sudah pernah pelajari ini, masih ingat? Ya kan? Kemudian Bani Israel itu mulai bertanya, sapinya yang betina apa yang jantan? Nah, karena sapi itu katanya ada yang betina, ada yang jantan. Nah, sudah dijawab, nanti yang betina, misalkan begitu. Warnanya apa? Karena sapi itu warnanya macam-macam. Ada yang hitam putih, ada yang putih polos, kan? Ada yang warna jingga. Kalau sapi Bali kan begitu, jingga warna putih, ada putih-putihnya dikit. Terus mereka bertanya detail-detail. Setelah itu nanti sapinya yang sudah beranak atau belum? Nah, sapi betinanya beranak atau belum? Ini surat Al-Baqarah, ya kan? Nah, dan seterusnya sudah kita pelajari ini. Nah, padahal kalau di awal mereka diam saja cari sapi begitu saja, maka tidak akan susah buat mereka. Mau sapi betina, mau sapi jantan, mau warna hitam polos, mau putih polos, mau warna jingga, mau apapun yang penting sapi. Tapi karena banyak pertanyaan mereka kemudian dijawab, akhirnya mereka kesusahan. Sehingga konon di dalam riwayatnya dikatakan bahwa mereka harus bersusah-susah, bahkan harus berkorban untuk mendapatkan sapi itu, karena yang pemilik sapi itu kemudian
hanya satu-satunya sapi itu ada di suatu tempat dan pemiliknya nggak mau jual. Karena itu sapi kesayangannya. Akhirnya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Nah, gitu kan. Padahal misalnya harga sapi itu 20 juta misalnya, karena pada saat itu sapi itu dicari sama orang kemana-mana ndak ada, dan mungkin yang punyanya juga akhirnya tahu nih orang nyari nih, yang dicari ada di dia, kan tahan harga. Nah, dan seterusnya. Akhirnya memberatkan sendiri. Nah, kita dilarang untuk bersikap seperti itu. Ya, kasratus su'al, banyak bertanya. Tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak tanya, sebab kalau tahu nanti justru memberatkan kepada kalian. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, tentunya maksudnya di sini adalah yang dilarang itu adalah bertanya sebelum sesuatu itu usul masalah, asal masalah utamanya. Tapi kalau kita bertanya tentang penjelasan dari sesuatu yang harus kita pahami, maka itu tentu tidak tercela, justru itu harus. Misal kita sekarang tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ini habis ngaji tadi kata ustadznya jangan banyak nanya. Habis itu kita nggak mau nanya bagaimana caranya sholat, ya, karena nanti kalau kita tahu caranya sholat susah kita. Tapi mungkin kalau kita tidak tahu, ya mungkin sholat terserah kita misalnya begitu. Mungkin 1 rakaat atau cukup sujud 1 kali kayak sujud syukur begitu dan seterusnya. Nah, bukan itu kata Ibnu Katsir. Ya, yang dimaksudkan adalah bertanya tentang suatu hukum yang belum ada. Tapi ketika hukum itu sudah ada, sudah turun, ya, bagaimana tata cara implementasinya, yaitu harus kita gali supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ya. Nah, di dalam hadis kaitan dengan larangan banyak bertanya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuhram aw lam yuharram, ya, fa hurrima min ajri mas'alatihi." Ada hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang muslim yang besar dosanya, artinya di antara dosa besar yang bisa menimpa seorang muslim, ya, adalah orang yang bertanya tentang segala sesuatu atau tentang sesuatu yang diharamkan, kemudian gara-gara pertanyaan dia, ya, sesuatu itu menjadi haram. Sesuatu itu menjadi haram. Ya. Nah, ini berkaitannya nanti dengan kaidah usul, ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu, ya, di dalam hal makanan, minuman, ya, benda-benda, asalnya hukumnya boleh, mubah, ya, mubah. Jadi kita pakai baju yang kayak gimana saja, ya, modelnya, warnanya, asalnya mubah, ya, sampai datang ataupun makanan, segala sesuatu itu yang ada di muka bumi ini, ya, semuanya mubah. Sampai ada dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah yang mengharamkannya. Ya, jadi apapun yang ada di muka bumi ini, ya, di kehidupan ini, hukum asalnya, kalau kita tidak tahu hukum asalnya, dikembalikan ke hukum asal, berarti hukum asalnya apa? Mubah. Ya, sampai ada dalil yang merubahnya, ya,
menjadi haram. Artinya yang haram itu, yang dilarang itu lebih sedikit daripada yang mubah, daripada yang asal. Kaitannya dengan ibadah, begitu juga muamalah tadi, ibahah. Nah, kaitannya dengan ibadah sebaliknya. Al-aslu fil ibadah al-hadar. Ibadah itu hukum dasarnya haram, terlarang. Maka seseorang tidak boleh sesuka-sukanya dia melakukan ibadah, karena ibadah itu hukum asalnya terlarang. Sampai ada dalil Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan bahwa suatu ibadah itu wajib atau sunnah atau apa namanya, ya wajib atau sunnah. Kalau dalam ibadah wajib atau sunnah, ya, baru itu kemudian dilaksanakan ibadah itu, ya. Jadi tidak ada peribadatan, makanya di dalam kita beribadah tidak boleh kita buat-buat sendiri atau berinovasi atau berkreasi, tidak boleh. Berinisiatif sendiri melakukan ibadah tidak boleh, baik dari tata cara pelaksanaan maupun dari tempatnya maupun dari waktunya. Nggak boleh inisiatif sendiri kalau tidak ada dalil yang menyuruh, baik secara wajib, dalil itu mewajibkannya atau mensunahkannya. Tidak boleh. Contoh sholat, ya, sholat itu awalnya tidak boleh, ya, sampai ada dalil yang menyuruhnya. Maka misalnya sholat fardu, ya, menjadi wajib karena dalilnya mewajibkan. Tapi itu juga tidak boleh sembarangan, maka harus dilaksanakan pada waktunya, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi ibadah, kalau ada kita yang mengajak orang, ada orang yang mengajak suatu kegiatan, suatu perbuatan, ya, suatu tindakan yang itu judulnya ibadah, utamanya ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilihat dulu ada dalilnya enggak? Ada perintahnya enggak dari Allah, ya, asy-syari', ya, yang membuat syariat itu Allah, kemudian dari Rasulullah SAW yang membawanya kepada kita. Kalau ada maka boleh dilaksanakan, kalau tidak maka tidak boleh, karena hukum dasarnya ibadah itu terlarang, ya, dilarang, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, di antara dosa besar bagi kaum muslimin itu adalah bertanya tentang sesuatu yang bisa jadi sesuatu itu tadi sesuai dengan hukum asalnya, gara-gara banyak ditanya, ya, kemudian berubah hukumnya menjadi haram, misalnya seperti itu. Kemudian ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, sampai-sampai para sahabat itu saking tidak ingin banyak bertanyanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka pernah kebingungan, ya, pernah kebingungan. Ada ya seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini Rasulullah bukan kebingungan, afwan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan ketidaksukaan beliau ketika orang itu banyak bertanya, sehingga para sahabat itu jarang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki. Nah, bagaimana katanya jika seorang laki-laki mendapati istrinya sedang berduaan dengan laki-laki lain, dengan orang lain. Ini kalau dia berbicara, ya, dia nuduh, maka
tuduhan itu adalah perkara yang besar. Menuduh berzina itu kan dia menuduh selingkuh. Wah, ini kamu selingkuh nih, jangan-jangan kayak begitu kan. Kamu selingkuh ya dan seterusnya. Nih, kalau dia berbicara seperti itu, maka yang dia bicarakan itu, kata selingkuh itu sebagai suatu tuduhan yang besar. Konsekuensinya besar. Bisa dirajam. Bukan dirajam, dicambuk. Ya kan hukumannya. Wa in sakata ala mithli dzalik. Tapi kalau dia diam saja, tidak bertanya atau tidak mengatakan sesuatu, dia juga diam kepada sesuatu yang besar, atas sesuatu yang besar. Karena indikasinya sangat kuat. Loh, ini kok istrinya sedang dua-duaan misalnya dengan laki-laki lain. Nah, fakariha Rasulullah SAW al-masail wa abaha. Rasulullah SAW nggak suka ditanya seperti itu kalau itu berandai-andai. Nah, kalau itu berandai-andai. Tapi kalau ada kejadiannya, kemudian turunlah ayat. Ya, ketika pertanyaan itu real terjadi, maka turunlah ayat ya tentang al-mula'anah. Ya, tentang ayat li'an di dalam Al-Qur'an, surat apa itu? Ya, surat apa? Ya, tentang li'an. Jadi orang yang menuduh berzina, ya, kemudian menuduh selingkuh istrinya padahal istrinya menolak dan seterusnya, maka semuanya harus saling bersumpah, ya kan? Pihak istrinya bersumpah, pihak suaminya bersumpah, sumpah 3 kali atas nama Allah, yang keempat dia tidak melakukan itu, dan sumpah yang terakhir dikatakan dia bersumpah atas nama Allah, kalau dia melakukan seperti itu maka dia menanggung akibatnya, dia siap dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan di dunia, ya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang laki-laki juga seperti itu, dia bersaksi bahwa dia yakin katanya gitu, melihat misalnya gitu istrinya selingkuh dan seterusnya gitu. Dan yang keempat, kalau saya berdusta atas tuduhan ini, maka siksa Allah atau laknat Allah akan menimpa saya dan seterusnya. Dan setelah itu selesai urusan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya pada saat ini dalam kajian kita adalah bahwa Rasulullah SAW tidak suka orang banyak bertanya kepadanya, apalagi dengan pertanyaan yang berandai-andai, ya, tidak real. Nah, di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, bahwa kata beliau, anna Rasulullah SAW kana yanha an qila wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal. Di dalam riwayatnya dikatakan innallaha karihalakum thalatha qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atil mal. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang kita dengan tiga perkara, melarang 3 perkara. Yang pertama adalah qila wa qala, melarang kita untuk mengatakan, ya, bermudah-mudah menyampaikan informasi yang kita dengar, padahal kita tidak tahu itu informasi itu benar atau bohong. Ini sekarang lagi musimnya nih, musim pemilu, mau musim mau musim pemilu. Ya, bentar lagi kita pilpres, pilkada dan seterusnya. Biasanya yang kayak begini-begini ini subur, ya kan? Di grup-grup WA terutama dan yang lainnya, ya, medsos-medsos yang lainnya. Ya, biasanya ada share-sharean begitu, nggak tahu kita ini benar apa enggak, share lagi, forward lagi. Itu nggak boleh itu. Qila wa qala masuknya. Ya, katanya begini, oh kata orang begini, terus disampaikan lagi, oh katanya begini, disampaikan lagi. Padahal kita nggak tahu benar apa enggak, ya, fakta atau hoax, gitu kan, dan seterusnya. Ya, itu dilarang. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i itsman au kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya.
menjadi dosa bagi seseorang, ya, seseorang akan mendapatkan dosa, ya, atau dikatakan sebagai pendusta dengan dia, ya, menceritakan setiap apa yang dia dengar. Nah, jadi nggak boleh, ya. Kita harus tasabut dulu kalau perlu disampaikan, ya, maka kita harus tasabut dulu, tabayyun dulu, kita pastikan dulu, cek and recheck dulu, benar apa enggak, ya. Kalau benar dan ada manfaatnya kita sampaikan, benar gak ada manfaatnya buat apa dulu kita sebarkan, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, tanda baiknya keislaman seseorang itu, agama seseorang itu, dia meninggalkan suatu hal yang tidak ada manfaatnya walaupun itu benar. Nah, jadi kalau kita dapat broadcast dari orang nih, oh ini benar apa enggak ya? Nah, kalau kita nggak tahu benar apa enggak, jangan kemudian kita share lagi, jangan kita forward. Kalau oh ini benar, ini saya udah cek ini benar, nah kira-kira ada manfaatnya nggak, kita forward. Kalau ada manfaatnya ya silahkan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, apalagi justru menimbulkan mudarat, ya jangan, ya, jangan diteruskan. Wa kasratus su'al, kemudian kata Rasulullah SAW juga Allah membenci kita ini banyak bertanya, ya, dikit-dikit nanya, ya, dan seterusnya. Wa idha'atil mal, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala membenci kita, ya, menyia-nyiakan harta, ya, menyia-nyiakan harta. Mubadzir, tabdzir, ya. Innal mubadzirina kanu min ikhwani asy-syayatin. Bahwa perbuatan tabdzir, idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, hambur-hambur harta, ya, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau kurang manfaat, ya, maka itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini dalam menjelaskan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar tidak banyak bertanya adalah dalam Sahih Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaruni ma taraktukum fa innama halaka man qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Rasulullah SAW menyabdakan, ya, "Zaruni ma taraktukum," ya, tinggalkan aku, ya, dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Fa innama halaka man qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kebinasaan, kecelakaan kaum sebelum kalian itu karena mereka banyak bertanya kepada nabi mereka dan banyak menyelisihi nabi mereka di dua perkara yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah. Yang pertama karena mereka banyak bertanya kepada nabinya, yang kedua karena mereka menyelisihi nabinya, tidak diikuti ajarannya. Nah, maka kata Rasulullah, "Zaruni ma taraktukum," ya, maka sudah aku tinggalkan tuh apa yang untuk kalian lakukan, apa yang untuk kalian kerjakan, apa yang untuk kalian tinggalkan, sudah jelas semuanya, ya. Maka jangan banyak bertanya dan jangan diselisihi, ya. Sebab kalau kita banyak menyelisihi, banyak melanggar, maka itu akan menyebabkan petaka. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasulullah, kalau aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka upayakan sebisa kalian untuk dikerjakan. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, dan apabila aku larang kepada kalian tentang sesuatu, maka tinggalkan secara total. Fantahu di dalam riwayat yang lain dan di dalam ayat fantahu, maka tinggalkan secara keseluruhan. Ini beda. Upaya kita ini menjadi kaidah. Upaya kita di dalam
mengamalkan perintah dan di dalam mengamalkan larangan itu beda. Kaidahnya, kalau dalam menjalankan perintah itu disesuaikan dengan kemampuan, boleh berproses bertahap. Tapi kalau dalam meninggalkan larangan, fantahu, tidak boleh bertahap. Contoh sholat, kita yang mudah-mudah kita kasih contoh sholat. Sholat itu sama Allah disuruh kita untuk berdiri. Makanya aqimu, perintah sholat itu, dirikanlah. Ya, sholat yang sempurna itu berdiri. Tapi ketika seseorang itu tidak bisa berdiri, ya, maka disesuaikan dengan kemampuannya. Boleh duduk kalau dia bisa duduk. Oh ternyata sakitnya parah, duduk pun dia tidak bisa, boleh berbaring. Ya, disesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau larangan tidak bisa. Koruptor sebulan misalnya korupsi 30 M. Ya, saya mau tobat. Ya, katanya mungkin. Tapi kalau meninggalkan 30 M langsung nggak bisa. Saya korupsinya bulan depan 25. Jadi mengurangi 5 M-nya misalnya begitu. Nanti berproses lagi, misalnya bulan depannya lagi dikurangi lagi menjadi 15 M dan seterusnya. Tidak bisa, ya, tidak boleh. Ya, maka harus ditinggalkan. Kalau orang mau tobat ya tinggalkan. Ya, tobat dari dari perbuatan dosa, korupsi atau apapun itu, maka segera tinggalkan secara keseluruhan. Nah ini kaidahnya begitu. Jadi kalau perintah boleh berproses, tapi kalau larangan harus seketika ditinggalkan. Contoh yang lain, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau rahimahullah taala di sini banyak memberikan contoh kepada kita tentang banyaknya bertanya itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum haji. Ya. Hukum haji kan wajib, sudah kita tahu hukum haji wajib. Kemudian orang itu bertanya, aku lu amin ya Rasulullah, wajibnya itu tiap tahun enggak? Kalau sholat kan tiap waktu. Nah kalau haji, rukun Islam juga nih, setahun sekali kan ada bulannya kalau haji. Nah tapi apakah setiap tahun, setiap bulan haji datang kita harus haji? Maka Rasulullah diam, nggak mau jawab. Kata orang itu nanya lagi, gimana Rasul, katanya, haji tiap tahun apa enggak? Diam aja Rasulullah. Tanya lagi yang ketiga, cemana wahai Rasul, ini haji ini wajibnya setiap tahun atau bagaimana nih? Ya. Lalu Rasulullah kemudian menjawab, enggak tiap tahun. Engkau tahu, kata Rasulullah, kalau aku jawab barusan iya, 3 huruf iya, dalam bahasa Arabnya na'am, nun, ain, mim. Jawab na'am, maka niscaya akan wajib tuh haji itu tiap tahun. Dan aku yakin, kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan bisa melakukannya. Nah, maka jangan banyak nanya, kata Rasulullah. Kalau yang enggak yang enggak ada hukumnya, sudah jangan tanya. Intas alu an asya'a tubdalakum la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya tentang hal-hal yang tidak ada, belum ada hukumnya, sebab kalau diturunkan maka itu menjadi berat untuk kalian. Ya. Kemudian ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku ini kalau punya pertanyaan kepada Rasul, pengen segera bertanya tapi takut. Atahayyabu,
Kata beliau, atahayyabu min, aku takut, bukan ragu-ragu ya. Atahayyab itu ya takut, ya, khawatir, khawatir. Aku khawatir. Atahayyabu min, sehingga kalau aku punya pertanyaan tentang sesuatu yang memang belum ada, itu aku nunggu orang Arab pedalaman, orang Arab Badui datang, ya, kemudian menanyakan pertanyaan itu. Jadi numpang nanya istilahnya. Ya. Kenapa? Karena beliau tahu nih kalau nanya khawatirnya kemudian jadi memberatkan. Ya, dan para sahabat tahu juga larangan untuk banyak bertanya, sehingga mereka itu menjaga adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahan-tahan nunggu deh. Siapa tahu ada orang Arab Badui nih. Kalau orang Arab Badui kan, mohon maaf, istilahnya nggak tahu etika kadang-kadang, atau ya tata keramanya beda, bukan nggak tahu etika, tata keramanya beda. Mereka kadang-kadang to the point aja, nggak pakai prolog begitu dan seterusnya. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma sa'aluhu illa an thintai asyrata mas'alah. Aku tidak pernah mendapati suatu kaum yang lebih baik dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertanya kepada Rasulullah SAW seumur-umur hidup mereka kecuali tentang 12 perkara aja. Jadi selama 23 tahun kenabian, Rasul itu menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan agama. Itu cuma tercatat ada 12 pertanyaan dari sahabat. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Surat Al-Baqarah ayat 219. Para sahabat bertanya, mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad dan bertanya tentang hukum khamr dan perjudian. Lalu Al-Baqarah 217. Ya, yas'alunaka 'anil syahril haram. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, bulan yang dimuliakan. Yas'alunaka 'anil yatama. Al-Baqarah 220. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Ya, dan ya, yang semisalnya seperti ini, ayat yang seperti ini ada 12 di dalam Al-Quran. Sehingga kata Ibnu Abbas, cuma ada 12 pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa demikian? Karena mereka sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Bisa jadi ini juga pertanyaan sebelum adanya larangan untuk banyak bertanya. Ya, karena banyak bertanya itu sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang makruh, ya, yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kita kepada tafsir ayat. Kata Imam Ibnu Katsir, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin, ya, dan juga orang-orang kufar, manusia semuanya, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, Yahudi dan yang lainnya, untuk banyak bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini, meskipun kita sekarang sedang berbicara ayat ini kan dari kemarin kita konteksnya orang-orang Yahudi, ya, tapi yang ada di dalam ayat 108 ini masuk kita di dalamnya. Masuk kita di dalamnya. Jadi larangan ini mencakup semua manusia, yang muslim, yang mukmin maupun yang non muslim. Dilarang untuk banyak bertanya, ya, sebab ini kebutuhan manusia ini, ya. Akibatnya ini juga mengakibatkan, ya, keburukan bagi
bagi seluruh manusia. Sebab hukum Allah itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Ya kan, sholat itu mestinya kewajiban semua manusia. Semua manusia itu mestinya sholat, bukan hanya orang Islam saja. Kan? Cuman tidak mungkin sholat kalau dia bukan Muslim. Artinya semua manusia itu sesungguhnya sama Allah diperintahkan untuk menjadi Muslim, karena agama satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa orang yang mencari agama selain daripada Islam, kata Allah, tidak akan diterima daripada agama tersebut. Ya, tidak akan diterima, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir bahwa ya, larangan ini ya mencakup orang mukmin maupun orang kafir, seluruh manusia. Ya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu juga diutus untuk seluruh manusia yang hidup di akhir zaman ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 153, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahrah fa'akhadhatkumus sa'iqatu bidzulmihim. Orang-orang ahlul kitab itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW agar diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Ya, maka kemudian ya, kata Allah, mereka juga sudah meminta kepada Nabi Musa hal yang serupa atau bahkan yang lebih besar daripada itu. Ya, orang-orang Yahudi ini minta kepada Nabi Muhammad supaya Al-Quran itu nggak dicicil, ya, nggak bertahap, karena kitab mereka itu langsung lengkap, gitu ya. Nah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, mereka pernah bertanya, pernah meminta yang lebih daripada itu, yaitu apa? Mereka ingin bertemu dengan Allah langsung, melihat Allah, ya, melihat Allah. Ikhwa fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini kaitannya dengan asbab an-nuzul, sebab turunnya daripada ayat ini, bahwa diriwayatkan ada seorang Yahudi bernama Rafi bin Huraimalah. Ada yang mengatakan Wahab bin Zaid, datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Muhammad, i'tina bi kitabin tunazziluhu alaina minas sama'i naqra'uhu wa fajjarna lana anhar wa fajjir lana anhara nattabi'uka wa nusaddiquka. Jadi asbabun nuzul, kenapa ayat yang ke-108 daripada Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ini, di antaranya kata Imam Ibnu Katsir ada riwayat bahwa seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Namanya Rafi, ya, Pak Rafi. Dalam riwayat yang lain namanya Wahab, katanya Pak Wahab. Dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'tina bi kitabin tunziluhu alaina minas sama' atau tunziluhu alaina minas sama' naqra'uhu. Turun langsung dari langit, nanti kita terima. Naqra'uhu, kita baca, kita terima. Kemudian alirkan air, sungai-sungai. Ya. Kalau engkau bisa, maka kami akan beriman kepadamu. Kami akan mengikuti ajaranmu. Maka kemudian turunlah ayat ini, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Yahudi-Yahudi yang ada pada saat itu, Yahudi-Yahudi di zaman Nabi Muhammad, apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian, kepada Nabi Muhammad ini,
Sebagaimana dulu Nabi Musa diminta oleh orang-orang Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi, wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ibnu Abbas, Anas, Rabi' ibn Anas meriwayatkan dari Abu Aliyah di dalam pembahasan ayat ini, kata beliau, diriwayatkan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kenapa kafarat kita tidak seperti kafaratnya Bani Israel?" Kafarat penghapusan dosa. Kita umatnya Nabi Muhammad ini tidak sama dengan kafaratnya Bani Israel. Kenapa nggak disamain aja? Nah, umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah menjawab, Allahumma la nabghiha, Allahumma la nabghiha, Allahumma la nabghiha. Kata dia, ya Allah, jangan sampai seperti itu. Ya Allah, jangan sampai seperti pertanyaan orang ini. Jangan sampai kafarat umatku seperti kafaratnya umat-umat terdahulu. Rasulullah berdoa supaya Allah tidak menjawab tidak mengabulkan itu 3 kali. Kata Rasulullah, "Ma ataqumullahu khairan mimma ata Bani Israil." Kalian harus tahu bahwa apa yang Allah berikan kepada kalian dalam masalah ini lebih baik dari apa yang Allah timpakan atau turunkan kepada Bani Israel. Apakah kalian tahu bahwa Bani Israel itu dulu kalau di antara mereka ada yang berbuat salah, berbuat dosa, maka wajadaha maktubatan ala babihi wa kafaratiha, maka dosanya itu akan tertulis di pintunya. Allah alam, ini pintunya ini maksudnya adalah pintu rumahnya, atau bisa jadi ini ala babi, ini di wajahnya akan terlihat bekasnya, pengaruhnya, dan kafaratnya, dan cara untuk menghilangkannya, menghapuskan dosanya itu. Kalau mereka itu kemudian bisa melakukan penghapusannya, maka penghapusannya itu menjadi petaka untuk mereka di dunia. Dan kalau mereka tidak melakukan kafaratnya, maka menjadi petaka untuk mereka di akhirat. Dan Allah memberikan untuk kalian yang lebih baik daripada itu. Kita tahu kafaratnya Bani Israel itu apa? Dibunuh. Kalau orang mau taubat kan zamannya Bani Israel itu yang ikut-ikut dengan Nabi Musa itu kan dibunuh. Ya. Faqtulu anfusakum. Kan gitu perintahnya. Yang taubatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kan kita mah enggak. Ya, kita mah enggak. Dan kita kalau berbuat dosa enggak ketahuan. Ya kan? Kita ini semuanya ini sama Allah Subhanahu wa taala tidak diperlihatkan satu sama lain dosanya, kondisinya. Ada seorang ulama mengatakan, lau anna lidzambi rihun lamaqtaraba binni ahadu. Seandainya dosa itu bisa terdeteksi, ada baunya, seandainya dosa itu bau gitu ya, sekali orang itu bohong, bau kentut misalnya gitu, atau bau ketek misalnya gitu. Mohon maaf nih agak jorok. Ya, dia dosa lagi yang lain, misalnya tambah lagi bau, misalnya bau keringat, bau bawang misalnya keringatnya gitu. Kalau dosa ini nanti menyebabkan dia misalkan apa begitu. Nah, kalau dosa itu ada akibatnya yang ditampakkan, ada baunya, bisa terdeteksi, kata seorang ulama salaf ini, ada seorang salaf mengatakan, lama qaraba minni ahad, maka niscaya nggak akan ada orang yang mau dekat sama kita, bau kita. Karena apa? Karena ada dosanya. Ya, dan Allah menutupi itu.
Ya, maka ketika ada orang yang bertanya seperti itu, Rasulullah SAW, jangan, ya Allah jangan dikabulkan, ya Allah kita tidak ingin seperti itu, ya Allah kita tidak ingin seperti itu. Ya, seperti kafaratnya Bani Israil. Dan bagaimana kita ini kalau berbuat dosa cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima sama Allah. Di dunia kita selamat, enggak harus bunuh diri. Di akhirat nanti selamat kalau dosa kita sudah sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah bertaubat. Ya kan? Sudah lebih baik. Maka kenapa mau diminta kalian berhayal meminta kafaratnya supaya sama dengan Bani Israil. Dan kafarat kita Masya Allah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang berbuat keburukan, ya, berbuat dosa atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, ya, maka kemudian orang itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, maka orang itu akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insyaallah dikabulkan sama Allah. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Allah itu selalu membentangkan tangannya, membuka telapak tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya atau memberikan ampunan kepada orang-orang pendosa di siang hari. Dan di siang hari Allah melakukan hal yang sama untuk memberikan ampunan kepada pendosa yang melakukan dosa di malam hari. Jadi Masya Allah istimewakan kita ini. Allah istimewakan kita ini. Ya. Bahkan ada dosa-dosa yang terhapus dalam tanda petik secara otomatis. Auto terhapus dengan amalan saleh yang kita lakukan. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dalam hadis, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahun. Salat 5 waktu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya. Kalau salat Jumat ke Jumat berikutnya, ke salat Jumat lagi, itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi yang kita lakukan selama di antara 2 salat itu. Salat zuhur akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi dari diri kita selama antara waktu subuh sampai zuhur. Salat asar akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan antara zuhur sampai asar. Begitu seterusnya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan lagi lebih daripada itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaih wa in amilaha kutibat sayyi'atun wahidah wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah wa in amilaha kutibat lahu asyru amsalihha wala yahliku 'ala Allahi illa halik. Contoh kasih sayang Allah dan contoh dalam penghapusan dosa kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat, berazam mau melakukan kejelekan kemudian gak jadi, maka tidak dicatat itu sebagai sebuah dosa. Jadi kalau baru niat gak dicatat. Wa in amilaha, kalau sudah dilakukan ya, baru dicatat, dan dicatatnya satu dosa, nilainya 1, poinnya 1. Itu kalau kejelekan. Kalau kebaikan, seorang berniat berbuat baik, belum dilakukan itu kebaikan, baru niat, sudah dicatat 1 pahala, 1 kebaikan. Kalau dilakukan
maka dicatatnya 10 kebaikan, 10 pahala. Maka tidak ada orang yang yang memberat-berat membinasakan dirinya kecuali dia akan binasa. Jadi kenapa kita dilarang banyak bertanya? Nah, itu diantaranya seperti itu, memberatkan, membinasakan kepada diri kita. Maka kemudian ketika datang pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Di dalam ayat ke-108 ini. Jadi ada dua versi asbabun nuzul ya riwayatnya. Ada karena seorang Yahudi yang bertanya tadi ingin diturunkan kitab langsung dari langit katanya, dan ada orang yang bertanya tadi meminta kepada Rasul supaya kafarat dosa kita ini seperti kafaratnya Bani Israel. Kemudian ikhwafiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, di akhir daripada penjelasan ayat ini Imam Ibnu Katsir kembali menegaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang bertanya atau pada saat itu dilarang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu itu adalah pertanyaan yang sifatnya memberatkan atau pertanyaan yang kaitannya yang sifatnya inisiatif. Yang sifatnya inisiatif, mencari-cari. Tapi pertanyaan yang sifatnya itu adalah untuk meminta penjelasan, utamanya dalam tata cara pelaksanaan suatu ibadah, maka tidak masuk ke dalam kategori larangan banyak bertanya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian di akhir ayat, wa may yatabaddalil kufra bil imani, maksudnya barang siapa yang memperjualbelikan kekufuran dengan keimanan, maksudnya adalah barang siapa yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada jalan yang lurus, yakni ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kebodohan, kepada kesesatan, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima menerima ajaran Nabi, yang mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi, tidak mau ikut kepada ajaran Nabi, mereka menyelisihi ajaran Nabi, mendustakan, menolak dan seterusnya, maka orang yang seperti ini faqad dhalla sawa as-sabil, maka dia sungguh telah tersesat, berada di jalan kesesatan. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 28-29, tidakkah engkau menyaksikan, melihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan kekufuran dan menempatkan kaum mereka di tempat yang binasa, maka orang yang seperti itu, ini ancaman bagi orang Yahudi, orang yang seperti itu maka jahanam nanti akan menjadi tempatnya, wa bi'sal qarar, dan sebuah keputusan yang tidak yang jelek, keputusan yang sangat buruk. Jadi kalau kita menggantikan atau mereka menggantikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu al-iman, keimanan, dengan kekufuran, dengan mereka menyelisihinya, maka itu adalah sebaik-baiknya, seburuk-buruknya keputusan atau seburuk-buruknya sikap yang diambil. Ikhwafiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, demikian tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-108. Kita masuk ke ayat 109 dan 110. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara
hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Banyak orang-orang dari ahlul kitab menginginkan kalian keluar dari Islam, dari keimanan kalian, kembali kepada kekufuran. Hasadan min di anfusihim, karena kedengkian yang ada di dalam diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka mana yang hak, sebuah kebenaran. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka maafkan saja kata Allah Subhanahu wa taala, berlapang dada, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apapun kebaikan yang kalian laksanakan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa, Maha melihat segala apa yang kalian lakukan. Nah, di dalam kedua ayat ini kita akan bahas, kata Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memperingati, memberikan warning kepada hamba-hambanya orang-orang mukmin, hati-hati kaitannya dengan perilaku orang-orang kafir dari ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada orang-orang mukmin bagaimana kebencian mereka dan permusuhan yang ada di dalam diri mereka terhadap orang-orang mukmin, dari sifat dengki yang ada di dalam diri mereka. Padahal mereka tahu tentang keutamaan orang mukmin dan keutamaan nabi yang bersama orang-orang mukmin. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan di dalam ayat tersebut, kata Ibnu Katsir, untuk bersikap pemaaf bagi orang-orang mukmin dan berlapang dada sampai datang keputusan Allah, yaitu kemenangan dan juga al-fath. Al-fath itu pertolongan dan kemenangan. Al-fath, pertolongan dan kemenangan. Kemenangan di sini maksudnya adalah perluasan wilayah pada saat itu, atau pembebasan wilayah. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk mendirikan salat dan terus menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala terus memotivasi kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban tersebut. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan kaitan dengan asbab nuzul daripada ayat ini. Dulu ada seorang atau ada dua orang Yahudi yang bernama Huyai ibn Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, ini kayaknya adik berkakak, adalah orang Yahudi yang paling benci, yang paling dengki kepada orang Arab, kepada orang Arab. Orang ini paling getol untuk menghalang-halangi orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Paling getol menghalang-halangi orang masuk Islam, dan paling getol untuk merayu orang supaya balik lagi kepada kekufuran. Kalau yang sudah masuk Islam supaya murtad lagi. Nah,
Nah, ini istilah murtad ini juga keluar dari ayat ini diantaranya nih. Yaruddunakum, rodda yaruddu. Ya, rodda yaruddu itu artinya keluar atau menolak. Ya, keluar daripada Islam atau menolak Islam itu mereka disebut dengan murtad. Jadi kenapa istilahnya itu murtad? Diantaranya karena ayat ini. Ya, karena ayat ini. Di antaranya pun istilahan kata murtad. Maka kemudian ya, karena sikap dua orang Yahudi ini ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah ayat yang ke-109 ini. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sementara riwayat yang lain mengatakan tentang asbabun nuzul bahwa Ka'ab ibn Ashraf adalah seorang Yahudi yang pintar bersyair. Dia bikin syair. Dan syairnya ini menyerang Nabi Muhammad SAW, menyinggung Nabi Muhammad SAW, jelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, mencegah orang supaya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW atau orang yang sudah mengikuti supaya balik lagi, ya, supaya balik lagi kepada kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini. Ya, menurunkan ayat ini ya, untuk diantaranya menetralisir ya, syair-syair yang dibuat ya, oleh tadi siapa namanya, seorang penyair tadi ya, Ka'ab ibn Ashraf ya, Ka'ab ibn Ashraf. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi kita adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca ya, dan menulis. Namun tentunya buta hurufnya Rasulullah SAW itu khusus bagi diri Rasul adalah sebuah kesempurnaan, kelebihan ya, positif. Berbeda dengan kita mah negatif, kekurangan. Kenapa demikian? Nah ini, karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa baca, bisa nulis, maka orang akan beranggapan bahwa Quran itu hasil karya sastranya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuh pada saat itu lagi gemar-gemarnya, gencar-gencarnya orang pada saat itu tuh bersyair, ya, menulis kalimat-kalimat syair, lagu-lagu kalau zaman sekarang. Ya, jadi orang terpandang itu jadi orang popularitas orang itu naik kalau dia pinter bikin syair. Ini sekarang mirip-mirip ya kan, kalau penyanyi-penyanyi itu, artis-artis itu kalau lirik-liriknya bagus, nyanyinya lagunya bagus, maka dia jadi orang terkenal kan begitu. Nah, kalau itu Rasulullah SAW itu tidak buta huruf, maka bantahan-bantahan yang ada di dalam Al-Quran itu akan dikatakan oleh orang-orang, oh ini berarti bantahan dari Nabi Muhammad SAW, ciptaannya Rasulullah SAW. Al-Quran itu akan dikatakan begitu, karya daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang yang buta huruf ya, mengabarkan kepada mereka ya, tentang kitab-kitab yang ada pada mereka, tentang rasul-rasul mereka ya. Kemudian ya, disampaikan kebenaran itu kepada mereka, akan tetapi kemudian orang-orang Yahudi itu menolaknya ya. Orang-orang Yahudi itu kemudian menolaknya ya, mereka mengkufurinya ya. Kenapa? Karena ada kedengkian di dalam diri mereka, ada kebencian ya, di dalam diri mereka. Di antaranya adalah
selalu kita sampaikan, orang Yahudi itu kenapa mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, padahal tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu mereka kenali ada pada fisik Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Allah kan katakan begitu, ya. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Ada orang itu anaknya banyak, tapi meskipun anaknya banyak dia kenali, ya. Kenapa? Ya karena ikatan emosional, karena ikatan batin dan seterusnya, sehingga dia tahu orang tua itu kalau anak yang ini ciri fisiknya begini, karakternya begini, sifatnya begini. Nah, orang Yahudi itu mengenali kepribadian dan fisiknya Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu seperti mengenali anak mereka. Tapi mereka nggak terima, nggak mau menerima. Kenapa? Karena ada hasad, ada kedengkian. Nah, kenapa kedengkiannya? Karena Nabi yang mereka harapkan itu datang dari golongan mereka, ternyata datangnya dari bangsa Arab. Ya. Saya semalam baca-baca artikel bahwa sampai sekarang katanya di Israel itu sana, Palestina, kenapa orang-orang Yahudi itu kembali, walaupun secara politik kan dulu digiring oleh Jerman, oleh Inggris ya, ditempatkan di sana. Tapi kenapa mereka mau, kan begitu? Semaunya itu gitu. Artinya semudah itu mereka digiring dan ditempatkan di sana karena mereka ya pinter juga tuh dahulu berarti pada saat diusir Yahudi dari Jerman, dari Eropa itu, ya, karena mereka tahu ada keyakinan yang tertanam di orang-orang Yahudi itu masih sampai hari ini mengharapkan Nabi terakhir itu turun. Ya, maka mereka membuat komunitas di sana supaya nabinya keluar dari sana. Nah, itu sih Israel tuh. Kenapa menduduki Palestina dan seterusnya, itu kan di Timur Tengah itu. Nah, mereka mengharapkan itu. Tambah lagi Haikal Sulaiman itu ada di Palestina. Nah, begitu. Jadi harapannya itu sampai hari ini masih ada. Jadi mereka yakin bahwa Nabi itu akan datang lagi. Ya. Karena Nabi yang ada kriterianya itu yang akan datang di akhir itu, ya, mereka menginginkan dari mereka, sementara Allah menurunkannya atau mengutusnya dari orang Arab. Nah, jadi istilah kasarnya mungkin bahasa kita ini yang sekarang itu atau yang sudah ada itu Nabi Muhammad SAW itu mirip-mirip dengan Nabi yang mereka harapkan. Tapi Nabi yang mereka harapkan nanti seperti Nabi Muhammad, ciri-cirinya persis, cuman ingin adalah dari orang Bani Israel. Nah, begitu. Jadi kebencian. Kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad? Karena kebencian itu saja. Ya, karena kebencian itu. Kuffaran hasadan. Ini ditegaskan oleh Allah. Hasadan min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Padahal sudah jelas untuk mereka, ya, sudah jelas ayat-ayatnya, sudah jelas ciri-cirinya, ya. Kan ciri-ciri kenabian itu ada yang secara fisik, bukan hanya mukjizat, ada yang secara fisik. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah diantaranya itu disebutkan ciri-ciri fisik kenabian, diantaranya ada benjolan di sini punduknya, ya. Itu ada benjol, ada benjolan, ya. Mohon maaf kalau kita kan ada kayak kutil. Nah, kalau itu lebih besar lagi ukurannya. Ya, tapi bukan kutil, itu tanda kenabian. Kalau kutil kan ada yang kecil, ada yang besar, ya. Itu Allah alam, ada yang mengatakan segede, riwayat itu segede telur dan seterusnya. Dan ada sahabat yang melihatnya kemudian meriwayatkan, dan ada yang pernah sahabat memeluk Nabi dan kemudian tidak sengaja kemudian menyentuhnya dan kemudian itu mendeskripsikannya, menceritakannya kepada kita, menarasikannya. Ya, silahkan dibaca kitab Syama'il Muhammadiyah, seru membacanya.
Semakin kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW dari sisi fisiknya maupun dari sulukiatnya. Ya. Nah, jadi sudah jelas kepada mereka itu, ya, tanda-tanda kenabian itu, ya. Tetapi sekali lagi karena hasad yang ada di dalam diri mereka, ya, sehingga membawa mereka kepada sikap menentang, ya, menjadikan mereka punya sikap menentang, ya, menentang dan tidak menerima apa yang di syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kebencian, ada kedengkian, ya, di dalam diri orang-orang Yahudi itu kepada kita. Ya. Sekali lagi, padahal di dalam kitab mereka Taurat, di dalam kitab Injil, Ahlul Kitab itu dan Nasrani itu jelas tanda kenabian itu sudah disampaikan, bahkan namanya juga sudah disebutkan, ya, sudah disebutkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Apa? Upaya-upaya itu maafkan saja. Hatta ya'ti Allah bi amrihi. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusan untuk mereka. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa ayat ini mansukh. Nah, kaitannya dengan yang tadi saya bilang ini jadi contoh nasakh. Bahwa ayat ini mansukh hukumnya. Mansukh hukum, ya, tilawatan wa kitabatan, secara tulisan dan pembacaan masih ada termuat di dalam Al-Quran, tapi secara hukum sudah terhapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan firman Allah Subhanahu wa taala qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, sampai turun ayat kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Surat At-Taubah, ya, ayat 29. Jadi ayatnya mansukh, dihapus. Ya, ka'manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Mana yang menghapuskannya, mana yang menggantikannya? Nah, yang menggantikannya yaitu surat At-Taubah ayat 29. Tapi tentu surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ayat 29 ini sekali lagi tidak berdiri sendiri. Ya, artinya nih kan ayat memaafkan orang Yahudi, orang Ahlul Kitab sudah mansukh dengan ayat Al-Taubah 29 suruh kita memeranginya, ya, lalu kemudian kita memeranginya dengan cara membabi buta misalnya. Tidak seperti itu tentunya, ya, tata cara berperangnya itu ada caranya, tata cara memeranginya itu ada caranya, ya, diatur, ya, sehingga dalam kajian fikih itu ada yang disebut dengan bab al-jihad, ya, jadi ada aturannya, ya, ada aturannya. Nah, menarik di antara aturan jihad itu, ini keluar dulu dari konteks ini karena sering sekali pemahaman tentang jihad ini diselewengkan atau dipahami secara parsial, bahwa di antara etika di dalam berjihad itu, berperang itu, ya, ini mumpung konteksnya Palestina lagi memanas, ya, kita orang Islam itu kalau berperang itu ada etikanya, ya, di antaranya nih, sebelumnya harus ada izin, ada komando dari pimpinan negara, dari kita presiden atau yang berwenang tentang itu, panglima mungkin atau menhan mungkin atau siapa yang berwenang untuk itu, untuk mengomando perang. Ada instruksi, ada perintah. Kalau tidak boleh kita di sini main perang-perang aja, tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Ya, bahkan menjadi dosa besar. Ya. Kemudian ini contoh saja, saya sebutkan contoh saja, yang saya kutip-kutip saja.
Contohnya lagi ketika itu misalnya sudah ada komando dan seterusnya, ketika perang itu berkecamuk, ya, maka kita itu dilarang membunuh orang tua, ya, kakek-kakek, nenek-nenek, perempuan, anak kecil, ya, kecuali kalau mereka ikut mengangkat senjata. Itu lain kan, perempuan juga ada yang tentara, ya kan? Di kita juga kan ada tentara perempuan, ada polisinya juga ada polwan. Kalau TNI wan apa atau TN1 apa istilahnya. Nah, ada wanitanya kan, TNI wanita ada. Nah, polwan kalau polisi istilahnya. Kalau TNI wanita ada istilahnya enggak? Ada Pak istilahnya. Apa namanya? Hah? Kowan. Komando wanita. Nah, Kowan. Ya, Kowan itu. Saya mohon maaf kurang tahu istilahnya. Saya kan polwan itu ya, TNI tentara gitu aja. Nah, itu Kowan. Kan. Kecuali kalau mereka angkat senjata, kalau memang mereka tentara baru boleh diperangi. Terus tidak boleh memerangi, membunuh pemuka agama, ustadz, kiainya. Jadi kalau ada perang, anak aman. Kalau musuhnya paham kaidah, ya kan? Nah itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ustadznya di sana, ustadznya Yahudi, tidak boleh ditembak. Kecuali kalau dia ikut angkat senjata berperang. Tempat ibadah tidak boleh. Sawami, ya, ma'abid itu tidak boleh. Kemudian tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon tidak boleh dan seterusnya. Nah, ini. Jadi ada ketika berbicara tentang jihad atau perang itu bukan asal nembak aja asal membunuh, tidak. Ada kaidahnya. Dan tadi pagi juga saya dalam perjalanan ke sini baca-baca berita begitu, Allah alam. Tapi dalam berita-berita masih Republika kalau tidak salah saya tadi baca bahwa tawanan yang sekarang ditawan oleh pejuang Palestina, orang-orang Israel itu, ya, mereka merasa takjub, terheran-heran dengan perlakuan yang mereka terima dari pejuang-pejuang Palestina itu pada saat ini kan mereka ditawan, kan ada yang ditawan tuh, ya kan dibuka lagi tuh, dijebol lagi temboknya yang pemisah jalur Gaza itu, kemudian mereka berusaha untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang sudah diduduki kan, itu kan ada masyarakat sipilnya. Nah masyarakat sipilnya yang orang Yahudi yang sekarang dekat jalur Gaza itu yang sudah kembali direbut lagi oleh para pejuang di sana itu, mereka merasa takjub. Ya, dengan perlakuannya, kenapa? Ya disuplai makanan, tidak disakiti dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya, kalau mau berperang dengan etika. Nah, jadi ada etikanya, ada tata caranya, ada kaidah-kaidahnya, tidak serampangan jihad itu. Sehingga saya secara pribadi mengatakan ketika ada pengeboman di hotel apa di sini itu, saya katakan itu tidak tahu datang. Saya katakan 100% itu datangnya bukan dari Islam. Walaupun pelakunya orang Islam. Ya, itu bukan jihad. 100% bukan jihad. Jihad-jihadan. Ya, kalau jihad-jihadan kan kayak mobil-mobilan. Mobil-mobilan kan bukan mobil. Jadi kalau jihad-jihadan bukan jihad. Sehingga kalau matinya pun ya, syahid-syahidan berarti ya, bukan syahid beneran. Nah, hati-hati yang muda-muda terutama ya, yang muda-muda. Jangan karena pahalanya besar, wah nanti masuk surga bisa membawa orang lain, keluarga 70 orang dinikahkan dengan bidadari. Jangankan nanti di surga baru kena tembak saja begitu darahnya keluar menetes sudah langsung diampuni dosa-dosanya, dimandikan sama bidadari. Itu betul kalau jihadnya jihad beneran. Kalau jihadnya jihad beneran. Nah, jihad beneran itu yang bagaimana? Yang tadi itu bab jihadnya itu dipraktekkan semuanya. Bab jihadnya itu dipraktekkan. Ya, kajian ya, ilmu tentang jihadnya dipraktekkan. Tapi kalau tanpa itu, ya maka berarti menjadi jihad-jihadan.
ya, menjadi mobil-mobilan, bukan mobil beneran. Kembali kita kepada tafsir kita. Jadi ayat itu mansukh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dengan ayat At-Taubah 29. Ya, dengan At-Taubah ayat 29. Kemudian ikhwatal imani wal islam azanillahu wa iyyakum jami'an. Lalu di ayat berikutnya ya, fa'fu wasfah hatta yatiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Lalu di ayat berikutnya Allah taala memotivasi kita ya, untuk memperbanyak ya, kegiatan yang manfaat untuk diri kita ya, yang akan kembali akibatnya manfaatnya itu untuk kemaslahatan diri kita baik di dunia maupun di akhirat, apalagi di akhirat ya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan aqimus shalah, tunaikan, dirikan salat. Salat itu manfaatnya dunia atau akhirat? Hah? Salat itu untuk dunia atau untuk akhirat? Dunia akhirat. Dunianya apa? Hah? Akhiratnya kita dapat pahala kan? Insyaallah. Kalau dunianya apa? Dunianya tadi antara yang menghapus dosa. Itu juga akhirat sebenarnya. Dunianya kalau sholat kita benar, maka manusia atau orang yang sholatnya benar, dia akan cerdas secara sosial. Sama juga nanti dengan wa'atuz zakah. Jadi kecerdasan spiritual itu akan mengantarkan seseorang kepada kecerdasan sosial. Ketaatan kita kepada Allah, kepada agama, menjadikan seseorang itu baik di masyarakat dalam bersosial. Sholat tadi kita contohkan, yang belum ketemu. Apa kemudian korelasinya sholat dengan keuntungan dunia? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya di masjid-masjid ditulis inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di atas kita kaligrafinya itu biasanya di wa aqimus shalah ya, inna sholata tanha anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu yang kaitannya dengan syahwat, zina dan seterusnya misalnya. Kemungkaran itu yang kaitannya dengan kriminal. Nah, maka kalau orang sholat dan sholatnya baik, dipastikan dia akan menjadi orang baik. Gak korupsi, gak mencuri, gak jahat baik sama tetangga, baik kepada orang lain dan seterusnya. Cerdas sosial, keuntungan dunia. Dan kalau semua orang seperti itu aman, gak perlu polisi, ya kan? Gak perlu CCTV teknologi. Nah, kalau orang sudah menjalankan sholat dengan baik, maka itu akan berfungsi untuk mencerdaskan dia secara sosial tadi. Baik, orangnya akan menjadi baik. Begitu juga zakat. Kalau orang menunaikan zakat, maka kemudian apa yang menjadi masalah kita yang terus-terusan berkepanjangan di negara kita ini, masalah kemiskinan, dan sesungguhnya ini masalah global juga, bukan hanya di negara kita. Insya Allah Ta'ala juga akan tertunaikan, akan terselesaikan
Kalau semua orang yang punya harta itu sadar zakat, ya, kemudian dikelola dengan baik, didistribusikan dengan baik, maka ya, akan manfaatnya ya, sangat masif. Nah, jadi di ayat ini Allah memerintahkan kita, kata Imam Ibnu Katsir, untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, yang manfaatnya itu kembali kepada kita, baik dunia maupun akhirat. Ya. Kenapa Ibnu Katsir mengatakan baik dunia maupun akhirat, padahal tadi ayatnya aqimus shalat, dirikan salat, tunaikan zakat. Nah, karena tadi fungsi salat itu sesungguhnya untuk kecerdasan tadi, ya, sosial tadi. Ya. Wa atuz zakah juga seperti demikian. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apapun yang kalian lakukan ya, dari diri kalian ya, dari kebaikan sekecil apapun, tajidu indallah, kalian akan dapati balasannya dari Allah, balasan dunia apalagi balasan di akhirat nanti. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala yang kalian lakukan. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ini kemudian kata Imam Ibnu Katsir, hati-hati ya, berlaku juga sebaliknya. Berlaku juga sebaliknya. Bukan hanya kebaikan yang dilihat, yang dicatat oleh Allah, yang dibalas oleh Allah, tetapi kemaksiatan juga demikian. Bahwa kalau seorang itu berlaku maksiat, maka akan dilihat oleh Allah, dicatat oleh Allah, dan diberikan balasannya. Ya, jadi perbanyak kebaikan ya. Dan ketika seseorang itu sesungguhnya memperbanyak kebaikan, menyibukkan dirinya dengan kebaikan, itu pada saat yang sama dia juga sedang menyelamatkan dirinya dari keburukan, dari kemaksiatan, ya, daripada kemaksiatan. Sekali lagi, wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian Allah menutup ayatnya ya, dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat segala apa yang kalian lakukan. Ini sebagai penegasan ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha melihat, Al-Basir, dan ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah yang Maha melihat. Jadi Basir itu nama Allah. Maka kalau kita punya anak tidak boleh dinamain Basir. Kalau mau ada kata Basirnya, tambahin depannya Abdul. Jadi Abdul Basir. Maka kalau ada orang namanya Abdul Basir, kita manggilnya jangan Basir ya, karena itu nama Allah. Seperti kita ada nama orang Abdullah, jangan dipanggil Allah, ya kan? Ya, panggilnya Abdulnya, ya, panggilnya Abdulnya. Jadi Abdul Basir, Abdul Latif, ya. Kita nih, ini kait dengan nama nih, kaitan dengan nama. Hanya Abdullah orang di Indonesia yang panggilannya Abdul, ya, tidak Allah. Tapi nama Allah yang lain, ketika ada nama orang dengan memakai hamba Allah yang penamaan yang lain, Abdul Basir, Abdul Latif, ya kan? Abdul Basir, kemudian Abdul yang lain, Abdul Rahman, hatta Abdul Rahman, ya kan? Kemudian dipanggilnya bukan dengan Abdul, padahal mestinya yang Abdul itu ya Abdul panggilannya. Saya punya teman sekelas namanya Abdul Latif, sampai sekarang namanya Latif. Panggilannya itu. Nah, kadang-kadang saya juga begitu panggil, padahal salah. Nah, ini kita koreksi bersama. Ya, kita koreksi bersama. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan dalam pelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya ya, sehingga menjadi nilai pahala, nilai kebajikan di dalam timbangan kebaikan kita kelak. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang bertanya, mungkin satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada, alhamdulillah.